Hai, TV Kotak ngenotif gadget kalian lagi nih sama video baru. Dan untuk pertama kalinya, kita mau kasih kalian alur cerita film animasi nih, yang baru mau tayang 24 Mei nanti di bioskop. Tapi buat kalian yang mungkin sibuk atau males, atau mungkin juga pantat kalian gak bisa duduk lama-lama, gak usah khawatir karena TV Kotak bakalan kasih ringkasannya buat kalian sekarang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe kalau emang belum berlangganan. Tapi buat yang udah, jangan lupa like dan komennya ya. Kita jamin deh, kalian gak akan rugi ngikutin channel kita. Karena channel ini bakalan selalu berusaha jadi yang pertama ngasih kalian summary dari film-film terbaru. Oke deh, tanpa perlu basa-basi lagi, ini dia film yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu, si kucing gendut lucu, The Garfield Movie. Diceritakan di awal film, dulu ketika Garfield masih kecil, dia tuh ternyata pernah ditelantarkan sama seseorang. Waktu dia lagi kedinginan di pinggir jalan yang hujan, becek, gak ada ojek, si Garfield kecil ini tuh kelaparan. Dan di seberang jalan tempat si Garfield ini berteduh, ternyata ada satu restoran pizza yang ramai banget. Dan aroma pizza dari restoran itu tuh kehirup sama Garfield. Karena lapar sangat, akhirnya dia memberanikan diri nyebrang jalan buat ngedatengin restoran itu. Dan di sana, ternyata ada satu customer yang lagi makan sendirian namanya John. Garfield pun lalu ngedeketin John di jendelanya, dan dengan diam-diam dibawa masuklah si Garfield ini sama John. Waktu John nawarin pizza ke Garfield, dalam sekejap semua pizza John langsung dimakan habis sama Garfield. Karena takut ketahuan sama waiter yang lagi lewat, John nyembunyiin Garfield yang lagi ada di atas meja pakai buku menu. Karena disangkanya mau order lagi, waiter itu pun lalu nyamperin John dan menanyakan pesanan John. John lalu pesan lasanya ukuran super besar karena diminta sama Garfield. Waktu lagi nungguin pesanan takeaway-nya, Garfield ternyata diam-diam sweeping meja customer satu persatu dan ngabisin semua makanan yang ada di meja. John yang panik berusaha buat nangkap Garfield supaya nggak ketahuan sama orang-orang. Tapi setelah pesanan John selesai dan mau dibawa pulang, Garfield ternyata ada di dalam kotak itu dan udah makan satu lasanyanya. Setelah itu mereka pun keluar dari restoran dan John pun juga harus pulang. Tapi karena di apartemennya John nggak boleh bawa binatang peliharaan, John terpaksa ninggalin Garfield di pinggir jalan. Cuma karena nggak tega dan Garfieldnya pun juga lucu banget, akhirnya John mutusin buat bawa Garfield dan milih pindah tinggal ke rumah biasa supaya bisa mengadopsi Garfield. Tapi selain Garfield, John juga ternyata mengadopsi satu anjing lucu yang bernama Odie. Dan mereka berdua pun jadi sahabat baik di rumah. Mereka berdua juga saling care kalau udah nyangkut soal makanan. Gak kerasa, Garfield pun sekarang udah besar dan makin gendut. Bagi Garfield, setiap hari itu adalah menyenangkan kecuali hari Senin di mana dia harus dicek berat badannya di klinik. Sama kalau dia mau dimandiin, karena dia nggak suka banget sama basah-basahan. Tapi meskipun begitu, Garfield dan Odie tuh perhatian dan sayang banget sama John. Garfield suka bantuin John kalau misalkan dia ketiduran, nyiapin baju kalau misalkan John mau kerja. Pokoknya mereka bertiga tuh kompak kalau di rumah. Satu hari waktu Garfield dan Odie tengah malam mau ngemil, tiba-tiba ada dua anjing yang menyusup ke dalam rumah dan nyulik mereka berdua. Setelah dibawa sama dua penculik itu ke sebuah mall kosong yang udah terbengkalai, mereka terus diikat dan digantung di langit-langit. Tapi entah dari mana, Garfield dan Odie lalu diselamatkan oleh sosok misterius yang ternyata itu adalah Vic, ayahnya Garfield. Sosok yang sama yang dulu naruh dan melantarkan Garfield kecil di pinggir jalan. Setelah mereka bebas dan mau keluar dari situ, tiba-tiba datang kucing betina gendut yang bernama Jinx dengan kedua anak buahnya Roland dan Nolan. Vic, ayah Garfield, terlihat seperti sudah mengenal mereka karena Jinx terlihat sangat akrab dengan ayah Garfield. Ketika Garfield bertanya bagaimana mereka berdua bisa saling kenal, Jinx selalu bercerita bahwa dulu Jinx mengikuti sebuah kontes kecantikan tapi gagal total. Di fase ketika Jinx sedang depresi, disitulah dia bertemu dengan ayah Garfield dan komplotan kriminalnya. Sejak saat itu, mereka semua pun jadi sahabat baik. Suatu waktu ketika mereka mau mencuri susu di sebuah peternakan, Jinx yang berada di paling belakang mau mengambil satu botol susu yang terjatuh dari tangannya. Tapi sebelum Jinx berhasil mengambilnya, Jinx keburu tertangkap dan membuatnya jadi satu-satunya di antara mereka yang masuk ke penjara. Di penjara itulah, Jinx bertemu dengan Roland dan Nolan yang membantunya kabur dari penjara. Dan sejak saat itu, Jinx berencana ingin balas dendam pada Vic. Tapi karena Jinx tidak bisa menemukan Vic, akhirnya Jinx memanfaatkan Garfield untuk membuat ayahnya muncul dari persembunyiannya. Ketika Garfield bertanya lagi apa yang sebenarnya Jinx inginkan dari ayahnya, Jinx lalu menjawab bahwa dia ingin ayahnya mengganti satu botol susu yang membuatnya di penjara malam itu. Ketika Garfield dan Vic senang karena itu bukanlah sebuah hal yang sulit, Jinx lalu menambahkan lagi bahwa dia ingin satu botol susu setiap hari selama 4 tahun 7 bulan dan 2 hari. Jumlah waktu yang sama dengan waktu dia berada di dalam penjara. Dan kalau itu semua dikalkulasi, Jinx ingin Vic menyediakan 1675 liter susu untuknya. Dan ketika Vic bertanya kemana dia harus mencari susu sebanyak itu, Jinx menjawab bahwa Vic bisa mencari di tempat peternakan susu yang sama ketika Jinx ditangkap polisi dulu. Garfield yang merasa bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, mencoba untuk pergi namun ditahan oleh Jinx, Roland, dan Nolan. Karena Jinx berkata bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Vic sendiri. Dan selain itu, Jinx pun juga hanya memberi mereka
mereka waktu 3 hari untuk bisa mendapat semua susu itu atau mereka mati. Meskipun dengan berat hati dan terpaksa ikut dalam kekacauan ini, Garfield dan ayahnya kemudian menyusun rencana untuk bisa sampai ke peternakan susu itu, karena ternyata peternakan itu sangatlah jauh. Vic lalu menyarankan mereka untuk naik kereta, tapi Garfield khawatir karena dia belum pernah naik kereta sama sekali. Sementara di rumah, John yang baru bangun menemukan makanan yang tumpah di lantai dan baru ingat bahwa Garfield tidak pernah sekalipun menyisakan makanan apapun. Baru setelah itu, John sadar bahwa Garfield dan Odie ternyata telah hilang. Setelah mereka bertiga sampai di depan rel kereta, Vic yang tahu bahwa Garfield belum pernah melompat masuk ke dalam kereta, mencoba untuk memasukkan Garfield ke gerbong dengan menggunakan ranting pohon, yang mana itu membuatnya terpelanting ke sana dan ke sini berulang kali. Setelah mereka semua berhasil masuk ke dalam gerbong, Garfield dan ayahnya pun saling berdebat karena menurut Vic, perjalanan ini bisa menjadi pengalaman hidup yang berharga untuk Garfield. Tapi Garfield menolak untuk mengakuinya dan tetap bersikeras bahwa ini semua terjadi karena kesalahan Vic sendiri. Setelah mereka dekat dengan tempat tujuan, Vic pun lalu menendang Garfield keluar dan mereka semua pun juga turun, termasuk Roland dan Nolan yang membuntuti mereka dari belakang. Setelah mereka sampai, ternyata tempat peternakan susu yang akan mereka rampok itu sedang mengadakan festival dan tingkat keamanannya pun anehnya juga sangat ketat. Ketika mereka bertiga sedang memikirkan gimana caranya untuk bisa menyelinap masuk, Garfield melihat ada seekor banteng sedang duduk sendirian di depan peternakan susu itu. Garfield lalu mengenalinya bahwa banteng itu ternyata adalah Otto, salah satu maskot yang tergambar di logo peternakan susu. Dan Garfield merasa bahwa mungkin Otto tahu bagaimana caranya masuk dalam peternakan. Tapi setelah Garfield bertanya pada Otto, Otto malah memukul Garfield karena menyanyikan lagu jingle milik tempat peternakan susu. Otto mengatakan bahwa dia benci banget dengan lagu itu. Dia lalu bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu, pemilik peternakan susu itu bangkrut dan terpaksa menjual peternakannya. Setelah kepemilikannya diambil alih, Otto pun lalu dibawa dan ditempatkan di padang rumput. Sedangkan Ethel dijadikan atraksi bagian dari pertunjukan festival di peternakan. Sejak saat itu, Otto selalu ingin membebaskan Ethel dari peternakan, tapi sampai sekarang masih belum bisa berhasil. Mendengar cerita Otto, Vic lalu coba ngebujuk Otto buat ngasih tahu mereka gimana caranya menyelinap masuk ke peternakan, dengan imbalan bakalan ngebantuin Otto membebaskan Ethel dari sana. Dengan semangat yang menyala, Otto, Garfield, dan Vic pun langsung ngebikin rencana untuk menyelinap masuk ke peternakan. Tapi sebelum mereka menyusup ke sana, Otto ingin melatih Vic, Garfield, dan Odie terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar menjalankan misi. Di rumah, John masih berusaha meminta bantuan call center untuk mencari hewan peliharaan yang hilang, tapi masih juga belum memberikan hasil. Vic, Otto, Garfield, dan Odie pun lalu pergi ke sebuah lapangan. Di sana, Vic dan Garfield dilatih secara intensif oleh Otto untuk mempertajam kecepatan, ketepatan, fokus, konsentrasi, ketahanan fisik, ketangkasan, kerjasama tim, dan situasi yang tidak terduga. Namun latihannya ternyata gagal, dan mereka berdua pun saling menyalahkan dan mengeluh ke satu sama lain. Odie yang kesal mendengar mereka saling bertengkar, mengikat Vic dan Garfield ke sebuah pohon. Di pohon itu, setelah mereka berdua lelah berdebat, Garfield pun akhirnya membahas Vic yang dengan tega pernah meninggalkannya di pinggir jalan. Tapi lalu Vic menjelaskan bahwa kejadiannya sebenarnya tidak seperti itu. Vic lalu bercerita bahwa di malam itu, Vic dan Garfield sebenarnya sedang mencari makan. Garfield yang masih terlalu kecil, digendong oleh Vic supaya tetap aman. Ketika mereka sedang berada di kawasan pertokoan, Vic melihat banyak sekali makanan dan Garfield pun juga sepertinya sangat lapar. Tapi Vic yang sambil menggendong Garfield, tidak bisa mencarikannya makanan. Akhirnya supaya aman, Vic menaruh Garfield di sebuah kotak di pinggir jalan. Sementara Vic mencarikan makanan untuk si Garfield kecil. Karena sulit untuk mendapatkan makanan yang layak, akhirnya Vic melihat ada sisa makanan yang dibuang ke sampah oleh salah satu pegawai restoran. Tapi ketika mau membongkar sampah, pegawai restoran itu tiba-tiba keluar dan menelpon di luar dengan sangat lama sekali. Akhirnya demi bisa mengorek-ngorek sampah, Vic pun menunggu selama beberapa lama hingga akhirnya dia masuk. Setelah mendapatkan satu ikan kecil dari tong sampah itu, dia lalu ingin memberikannya ke Garfield. Tapi Vic panik ketika melihat Garfield kecil sudah tidak ada di dalam kotak. Namun dari seberang jalan, Vic melihat Garfield sedang berada di dalam sebuah restoran dengan seorang pelanggan. Yang mana orang itu ternyata adalah John yang dengan senang hati memberikan Garfield banyak makanan. Merasa bahwa Vic tidak bisa memberikan makanan yang layak untuk anaknya, Vic pun akhirnya dengan berat hati terpaksa merelakan kepergian Garfield ketika John mengadopsi Garfield dan membawanya pulang malam itu. Ketika Garfield bertanya mengapa Vic tidak pernah mengunjunginya di rumah, Vic lalu menjawab bahwa setiap hari dia selalu datang. Akan tetapi, Vic hanya melihatnya dari jauh saja dan tidak berani untuk bertemu dengan Garfield. Odie dan Otto yang mengawasi mereka dari atas pohon menilai bahwa hubungan mereka berdua sekarang sudah membaik secara drastis dan anehnya tanpa tes ulang, mereka berdua langsung dinyatakan lulus oleh Otto untuk menjalankan misi besar mereka besok.
Sementara di markas Jinx, Roland dan Nolan melaporkan kepada Jinx bahwa kelompok pencuri susu akan menjalankan misinya besok. Namun tiba-tiba, Jinx langsung menelepon kepala keamanan peternakan dan memberi peringatan kepada mereka bahwa besok di peternakan akan terjadi pencurian besar-besaran oleh sekelompok hewan pencuri. Jinx rupanya ingin menjebak Vic, Garfield, dan Odie supaya mereka semua masuk ke penjara sebagai balasan atas perlakuan Vic padanya dulu. Dan kepala keamanan peternakan yang bernama Marge Malone ternyata menanggapi laporan Jinx itu dengan serius dan akan melakukan pengawasan secara menyeluruh. Keesokan harinya, mereka bertiga berhasil menyelinap masuk dalam peternakan dengan cara menyamar menjadi tas dari rombongan anak-anak sekolah yang datang ke festival. Setelah diarahkan oleh Otto menuju ruang tenaga listrik, mereka bertiga lalu diarahkan untuk masuk dalam sebuah saluran ventilasi yang ternyata membawa mereka langsung ke ruang pembuatan susu. Sementara di ruang kontrol, Marge mengawasi situasi melalui layar monitornya yang terhubung dengan semua kamera yang ada di dalam gedung peternakan. Setelah mereka bertiga ada di dalam ruang pembuatan susu, Garfield yang tertangkap kamera oleh Marge seketika membuat Marge menjadi yakin bahwa laporan pencurian itu ternyata benar. Garfield yang kemudian tidak sengaja terbawa oleh mesin pembuat susu, dibantu oleh Odie untuk bisa keluar dari mesin. Tapi ternyata itu tidak mudah, karena Garfield sekarang terbawa ke mesin yang lain. Ketika Odie dan Garfield hampir terpotong oleh mesin pemotong keju, Vic dengan cepat datang menyelamatkan mereka berdua. Lalu dari ruang mesin pembuat susu, mereka menuju ke ruang pembuatan barang. Otto lalu memberitahu bahwa mereka harus mencari kunci truk pengangkut susu yang tergantung di ruangan itu. Tapi setelah mereka melihat bahwa kuncinya tidak ada, Marge seketika muncul di depan mereka sambil memegang kunci truk yang mereka cari. Garfield lalu segera memberitahu Otto bahwa mereka dikejar oleh kepala keamanan peternakan. Dan seketika, Otto pun langsung tahu bahwa orang itu adalah Marge. Dan ternyata, Marge jugalah yang dulu membuang Otto ke padang rumput. Otto lalu menyuruh Garfield untuk berusaha mengambil kunci itu dari Marge, sementara Otto akan mengalihkan perhatian Marge dengan cara lain. Ketika Marge teralihkan perhatiannya dengan alarm tanda bahaya, Vic lalu pergi meninggalkan Garfield dan Odie di peternakan, sementara Vic lari mengambil truk yang penuh dengan susu untuk dibawa ke Jinx. Gerbang peternakan yang hancur ditabrak oleh Vic membuat Otto bisa bertemu dengan Ethel. Tapi ketika Otto mau mendekati Ethel, Marge datang dengan pasukannya dan berusaha mengusir Otto. Odie dan Garfield pun juga akhirnya tertangkap dan dibawa ke penjara hewan. Dalam perjalanan menuju tempat Jinx, Vic dihadang oleh Roland, Nolan, dan Jinx di tengah jalan. Ketika Vic mengatakan kepada Jinx bahwa dia sudah menepati janjinya, Jinx mengatakan bahwa kesepakatan mereka berdua itu hanyalah tipuan. Karena sebenarnya, Jinx ingin Vic tertangkap dan dipenjara ketika sedang mencuri tadi, supaya Vic juga merasakan apa yang Jinx rasakan 5 tahun yang lalu. Setelah tertangkap, di dalam mobil pengangkut, Garfield ternyata bertemu dengan teman-teman ayahnya yang juga diamankan. Satu persatu mereka lalu bercerita bahwa mereka semua tertangkap karena di tengah menjalankan misi, Vic selalu saja pergi untuk melihat anaknya dan pergi meninggalkan mereka. Meskipun Vic sebenarnya hanya melihatnya dari pohon di seberang jalan dan tidak pernah memberanikan diri untuk masuk. Tapi bagi Vic, hal itu sudah cukup membuatnya bahagia mengetahui bahwa Garfield baik-baik saja dan tidak pernah kelaparan lagi. Tapi Garfield yang tidak bisa percaya dengan semua itu, mengatakan bahwa semua cerita itu bohong dan mereka semua yang sekarang ada di mobil itu adalah para korban dari kebohongan-kebohongan Vic selama ini. Garfield yang sedang bersedih, tiba-tiba kaget waktu melihat Odie udah bisa keluar dari kandang. Dan ternyata, John lah yang datang dan membebaskan mereka berdua sambil menunjukkan kalung di leher Garfield bahwa mereka adalah hewan peliharaan John yang hilang. Setelah sampai di rumah, Garfield dan Odie pun senang karena mereka akhirnya bisa kembali ke rumah kesayangan mereka, terutama dengan John yang selalu memberikan rasanya kesukaan mereka berdua. Tapi hari itu ketika Garfield mau menyantap makanan favoritnya, Garfield melihat pohon besar di seberang jalan dari jendela di ruang makan. Dan seketika, membuat Garfield ingat dengan kata-kata teman Vic yang mengatakan bahwa dia selalu melihat Garfield dari pohon besar di seberang jalan di depan rumah Garfield. Dan itu langsung membuat Garfield ingat dengan ayahnya. Garfield pun lalu meninggalkan makanannya dan berjalan menuju pohon besar itu. Garfield kemudian naik dan menemukan bahwa di semua batang pohon sebesar itu, ayahnya meninggalkan banyak sekali coretan garis waktu, menunjukkan bahwa sebanyak itulah ayahnya sering mengunjungi Garfield dan melihat pertumbuhan Garfield dari waktu ke waktu hingga sekarang ia dewasa. Dan dari pohon itu juga, ayahnya ternyata bisa melihat ke meja tempat Garfield makan, tempat tidur Garfield, dan kursi sofa tempat Garfield biasa duduk. Setelah turun dari pohon, baru setelah itu Garfield menyadari bahwa ayahnya bukan meninggalkan Garfield di peternakan untuk ditangkap dan dipenjara, tapi justru untuk menyelamatkan Odie dan Garfield supaya tidak perlu berurusan lagi dengan Jinx dan anak buahnya. Ayahnya tahu bahwa jika Garfield tertangkap, John akan mencari dan membebaskan mereka karena Garfield dan Odie bukanlah hewan liar yang tidak punya pemilik, sebab mereka berdua masing-masing memakai kalung di lehernya. Garfield pun kemudian sadar bahwa ayahnya ternyata sangat mencintai Garfield. Mengetahui itu, Garfield dan Odie pun lalu berencana untuk menyelamatkan ayahnya. Garfield dan Odie lalu menuju ke markas Jinx dan menemukan bukti bahwa selama ini Jinx memang sudah mengincar Vic dan ingin balas dendam. Dan dari papan rencana Jinx juga, mereka berdua mengetahui bahwa ayahnya akan dilempar dari kereta. Garfield lalu meminta bantuan Otto dengan mengatakan bahwa Garfield akan tetap memenuhi kesepakatan mereka untuk menyelamatkan Ethel, akan tetapi Garfield membutuhkan bantuan Otto untuk menyelamatkan ayahnya terlebih dahulu dari Jinx dan anak buahnya. Setelah sampai di
depan rel kereta yang sama, Garfield lalu meminta Otto untuk memasukkannya ke dalam gerbong dengan cara yang sama seperti ayahnya waktu itu. Setelah mendarat tepat di badan Jinx, Roland dan Nolan, Garfield pun kemudian melepaskan ikatan ayahnya dan mengajaknya kabur. Tapi ketika mereka berdua mau melarikan diri, Roland dan Nolan menghadang mereka dari dua arah. Namun tiba-tiba, drone-drone pengantar makanan dari aplikasi delivery yang biasa Garfield pakai untuk memesan makanan di rumah datang membawa pesanan-pesanan Garfield. Dan dengan drone dan makanan itu, Garfield lalu menyerang Roland dan Nolan. Ketika kereta sudah hampir sampai di jembatan, tempat di mana mereka akan melempar ayah Garfield, Garfield pun lalu mendorong ayahnya ke jurang, di mana Odie sudah menunggu mereka berdua dengan jaring penahan. Akan tetapi karena jaringnya terlalu kencang, membuat mereka memantul lagi ke atas dan kembali lagi ke gerbong kereta. Roland dan Nolan pun lalu menangkap mereka berdua dan akan menjatuhkan Vic dan Garfield dari atas jembatan sesuai dengan rencana awal. Tapi ketika Roland dan Nolan melihat Vic dan Garfield saling menyaingi dan tidak takut dengan kematian mereka, membuat Roland dan Nolan pun tersentuh dan tidak jadi membunuh Garfield dan juga ayahnya. Karena membangkang, Jinx pun akhirnya mendorong mereka semuanya ke jurang. Tapi Jinx yang tidak sadar di belakang kepalanya ada besi jembatan, membuatnya juga jatuh ke jurang bersama dengan mereka semua. Roland dan Nolan lalu bekerja sama untuk membantu Garfield dan ayahnya mengurangi laju jatuhnya mereka. Tapi lalu Otto datang sambil berayun, menyelamatkan mereka semuanya termasuk juga Jinx. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Garfield, Vic, Odie, dan juga Otto ternyata sudah membuat kesepakatan dengan Marge bahwa truk pengangkut susu dari peternakan mereka yang kemarin hilang akan dikembalikan kepada peternakan. Tapi dengan syarat, Marge harus memberikan Ethel pada mereka. Selain itu, mereka juga ternyata menyerahkan Jinx kepada Marge sebagai bukti bahwa dialah otak dari semuanya. Dan itu diperkuat dengan pernyataan dari Roland dan Nolan kepada Marge yang sekarang bekerja sebagai pasukan keamanan di peternakan bersama dengan Marge. Ethel yang sudah dilepaskan, akhirnya bisa bertemu dengan Otto yang selama ini sudah menunggunya. Vic yang lalu mengantarkan Garfield dan Odie pulang ke rumahnya, merasa berat untuk berpisah dengan Garfield. Tapi lalu mereka tetap berpisah karena Vic mengatakan bahwa rumah bukanlah tempat untuknya, karena dia adalah seekor kucing jalanan. Setelah di dalam rumah, John yang bahagia bahwa keluarganya sekarang sudah berkumpul kembali, membuat Garfield sadar bahwa ayahnya juga adalah keluarga. Garfield lalu keluar dan menyusul ayahnya, tapi ayahnya sudah pergi dan tidak terlihat lagi. Tapi Garfield seketika langsung berlari ke arah pohon besar di seberang rumahnya dan melihat ayahnya ada di atas pohon. Garfield pun lalu memeluk ayahnya dan membawanya masuk ke rumah untuk makan malam keluarga. Dan ketika mereka sedang makan, John tiba-tiba mendapatkan notifikasi di handphonenya bahwa dia memiliki tagihan untuk pemesanan 6.000 box yang tadi Garfield pesan. Dan sejak hari itu, mereka berempat pun tinggal bersama dan Vic pun sudah bukan kucing jalanan lagi. Selesai sudah episode alur cerita kita hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel kita. Jangan lupa juga kalau nanti TV Kotak udah achieve milestone pertamanya, yang which is itu 1000 subscriber, TV Kotak bakalan kasih sesuatu yang super spesial hanya untuk kalian. Dan kita jamin, kalian pasti bakalan suka banget deh. Akhir kata terima kasih untuk yang udah nonton video kita hari ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di episode alur cerita kita berikutnya. Happy weekend, jaga kesehatan, jaga makanan, dan jaga kewarasan kalian dengan kebahagiaan. Wassalamualaikum. Bye-bye.